Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khotib naik mimbar untuk menyampaikan isi khutbahnya, izinkan kami selaku pengurus Masjid Jami Falul Karim untuk menyampaikan beberapa laporan, di antaranya yaitu laporan keuangan DKM Masjid Jami Falul Karim. Laporan keuangan DKM Masjid Jami Falul Karim, saldo tanggal 9 Juli 2020 berjumlah Rp30.441.000. Saldo tanggal 9 Juli 2020 berjumlah Rp30.441.000. Pemasukan kotak amal Jumat tanggal 10 Juli 2020 berjumlah Rp2.700.000. Infak pengguna jasa ambulan warga RT 04 RW 01 sebesar Rp200.000. Infak dari keluarga Bapak Edi Sujadi warga RT 03 RW 01 yang pahalanya ditujukan untuk almarhumah Ibu Rupiah binti Aman sebesar Rp500.000. Jadi total pemasukan sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 berjumlah Rp3.400.000. Sedangkan adapun besarnya pengeluaran selama minggu ini yaitu sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 berjumlah Rp985.000. Jadi saldo sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 berjumlah Rp32.856.000. Jazakumullah khairan katsir kami ucapkan kepada jamaah dan para donatur yang telah menginfakkan bagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan diberikan jalan pahala yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyah wa qiyatin shalihah wa ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para jemaah, marilah sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah sekali lagi untuk almarhumah Ibu Rupiah binti Amang. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, dilapangkan dan dilapangkan alam kuburnya, dan mudah-mudahan diberikan tempat yang layak yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa qiyatin shalihah wa ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk laporan lainnya itu kami dari panitia hewan kurban siap untuk menerima dan mengalukan hewan kurban para jamaah yang berada di sekitar Masjid Jami Falul Karim, dan bagi para jamaah yang ingin ikut patungan sapi bisa menghubungi panitia hewan kurban Masjid Jami Falul Karim. Itulah adanya undangan dari kami dalam pelaksanaan perayaan Idul Kurban. Untuk laporan selanjutnya itu yang bertugas menjadi imam dan khotib pada Jumat hari ini yaitu Bapak
alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita yang menjadi pilar, yaitu Bapak Ustaz Abdul Wahid Putih, dan yang menjadi muadzin yaitu Saudara Ali Syabana. Itulah laporan dari kami Masjid Jami Al-Khalim, dan kami himbau para jemaah supaya selalu mentaati protokol kesehatan karena masih maraknya atau tingginya tingkat penularan virus corona atau COVID-19. Dan bagi para jemaah yang membawa HP atau alat komunikasi lainnya dimohon untuk men-silent atau menonaktifkan sejenak supaya tidak mengganggu kenyamanan salat Jumat berjamaah. Dan kepada adik-adik, apabila khotib sedang menyampaikan isi khutbahnya, dimohon untuk berjaga dan tidak berisik sesama temannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimakumullah, jamaah Masjid Falahul Karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita semua hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan dan banyak karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ibadallah, tentu di saat yang mulia ini khatib berwasiat khusus untuk pribadi khatib dan jamaah sekalian pada umumnya untuk senantiasa menjadikan ketakwaan itu bekal kehidupan kita di dunia ini. Apapun bentuk profesi kita, maka takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadallah, berkaitan dengan ketakwaan ini, Imam Ghazali rahimahullahu taala anhu mengartikan 3 hal dengan landasan ayat Al-Qur'an. Yang pertama, takwa itu berarti takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita bermaksiat kepadanya. Takut kepada Allah jika kita tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut murka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin." Dan takutlah kepada neraka, yang mana neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Atau di ayat yang lain yang mendefinisikan bahwa takwa itu adalah takut. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada hari kalian akan dikembalikan di hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Maka ibadallah, kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita jadikan landasan kehidupan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hal itu akan menjaga diri kita, akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Yang kedua, definisi takwa adalah taat, patuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan bahwa ittaqullah di sini adalah taat kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan sebenar-benarnya ketaatan kepadanya. Ketika kita beribadah, maka landasan ibadah, karena sebenar-benarnya ibadah kepada Allah, landasannya adalah didasari dengan ilmu dan keimanan kepada Allah. Kalau kita beribadah tanpa dasar ilmu, berarti belum sempurna. Boleh jadi ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diartikan sebagai
taatlah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, baik dari ilmu maupun niatnya. Maka Syekh Mujahid mengatakan bahwa taatlah kamu dan jangan bermaksiat. Berzikirlah kamu kepada Allah dan janganlah lupakan Allah. Yang ketiga, bersyukurlah atas karunia nikmat dari Allah dan jangan kufur atas karunia nikmat itu. Yang terakhir, ibadallah, takwa berarti membersihkan hati kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, maksiat hati itu kaitannya dengan desiran-desiran ataupun gerak-gerak hati, pembicaraan-pembicaraan yang awalnya dari hati terhadap sesama. Innal kalam la fil fuad. Sesungguhnya perkataan itu dasarnya dari hati. Maka jagalah hati. Kadang-kadang boleh jadi orang secara zahir ia sedang taat kepada Allah, tapi hatinya bermaksiat kepada Allah. Ia bersedekah, ingin dilihat oleh orang lain, atau ingin dianggap bahwa dirinya dermawan. Ia sholat, rajin sholat, ingin dipandang oleh orang lain, supaya ia menjadi orang soleh terlihatnya. Ibadah Allah, barangkali poin yang terakhir ini yang menjadi acuan buat kita, bahwa tindak tanduk kita, tingkah pola kita, baik ibadah maupun bermuamalah, maka harus senantiasa dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Rasulullah mengatakan bahwa takwa itu di sini, wa yasiru ala sadrihi 3 marrat. Dan beliau menunjuk dadanya 3 kali. Artinya apa? Takwa itu di dalam hati. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqiru akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk perangainya, dikatakan buruk tingkat ketakwaannya, manakala ia menghina sesama muslim. Ibadallah, menghina sesama muslim itu kaitannya dengan hati. Yang mana dari hati itu muncul terrealisasi dari perkataan, akhirnya timbul hinaan, timbul juga sifat yang sangat buruk, yaitu sombong. Sombong itu batirul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah mendustakan kebenaran dan juga merendahkan manusia. Ibadallah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui definisi takwa ini, kita senantiasa dibimbing untuk terus jalan dan juga berperilaku baik, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, sehingga kita kelak selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا في الخير واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وفي جميع ما أعطيتنا واجعلنا شاكرين لنعامك مثنين بها قابلها وأتمها علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.